Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzil Penagifar dengan NIM 1705625090 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai naskah kontrak perjanjian tentang pinjam-meminjam uang untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester saya. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari dibentuknya naskah atau perjanjian pinjam-meminjam uang ini. Oke, dalam dinamika aktivitas perekonomian modern dan ekosistem bisnis yang terus berkembang, kebutuhan terhadap ketersediaan modal kerja memegang peranan yang penting demi keberlangsungan operasional sebuah usaha. Seringkali, para pelaku usaha mikro kecil maupun menengah dihadapkan pada situasi keterbatasan modal yang menuntut mereka untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Nah, salah satu instrumen pendanaan yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat maupun dunia bisnis adalah transaksi pinjam-meminjam uang. Namun, dalam praktiknya, masih banyak transaksi pinjam-meminjam baik yang dilakukan secara pribadi maupun dalam kegiatan usaha skala kecil, hanya didasari pada kepercayaan tanpa disertai perjanjian tertulis. Nah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta meningkatkan risiko terjadinya wan prestasi. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian secara tertulis ini menjadi salah satu upaya penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oke, selanjutnya kita akan membedah langsung naskah kontrak perjanjian pinjam-meminjam uang yang telah disusun berdasarkan dasar hukum yang ada pada dalam naskah ini. Oke, di sini dapat kita lihat naskah ini diawali oleh hari dan tanggal di mana naskah ini dibuat, yaitu Kamis tanggal 2 bulan Juli 2026, bertempat di Jakarta Pusat, dengan menyertakan data dari para pihak yang terkait, yaitu di sini pihak pertama dengan nama Budi Hartono, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Maret 1980, dengan pekerjaan wira swasta dan beralamat di Jalan Sabaraya nomor 27 Jakarta Pusat, dengan nik yang tertera. Di sini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya bisa disebut juga sebagai pihak pemberi pinjaman. Lalu, pada nomor 2, terdapat pihak kedua dengan nama Dewi Laraswati yang bertempat tanggal lahir di Bandung 22 September 1990. Pekerjaannya adalah karyawan swasta dan beralamat di Jalan Anggrek Raya nomor 12 Jakarta Pusat dengan nik yang tertera. Di sini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya bisa disebut sebagai pihak penerima pinjaman. Di sini juga dijelaskan bahwa pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak. Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. Oke, di sini terdapat latar belakang yang mendasari dibentuknya kesepakatan antara dua pihak di atas. Yang pertama, bahwa pihak kedua ini membutuhkan sejumlah dana untuk keperluan modal usaha dan telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada pihak pertama. Lalu yang kedua, bahwa pihak pertama memiliki kemampuan finansial dan bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang kepada pihak kedua dengan itikat baik dan atas dasar kepercayaan. Lalu ditegaskan juga di nomor 3, bahwa para pihak sepakat untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang tunduk pada ketentuan pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata tentang perjanjian pinjam-meminjam. Lalu yang terakhir, ditegaskan bahwa para pihak dengan ini sepakat untuk menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam suatu perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membedah masing-masing pasal dimulai dari pasal 1, itu yang menegaskan tentang maksud dan tujuan. Nah, perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pihak pertama bermaksud memberikan pinjaman sejumlah uang kepada pihak kedua yang nantinya oleh pihak kedua akan digunakan sebagai modal usaha dagang milik pihak kedua.
Lalu dijelaskan juga bahwa perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak atas hak dan kewajiban masing-masing selama jangka waktu pinjaman berlangsung. Oke, lanjut. Masuk ke pasal 2. Di sini kita akan cari tahu objek perjanjiannya. Objek dalam perjanjian ini adalah uang tunai sejumlah 50 juta rupiah yang dipinjamkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk modal usahanya yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pokok pinjaman. Lalu pada pasal 3 kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di sini hak dan kewajiban pihak pertama didahului oleh pihak pertama berhak menerima pembayaran atau pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dari pihak kedua sesuai dengan jangka waktu dan tata cara yang disepakati dalam perjanjian. Lalu, pihak pertama juga berhak memperoleh informasi yang benar mengenai penggunaan dana pinjaman ini dari pihak kedua. Di sisi lain, pihak pertama juga wajib menyerahkan pokok pinjaman kepada pihak kedua secara transfer selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak perjanjian ini ditandatangani. Lalu, pihak pertama juga wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pihak kedua dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan di luar perjanjian ini. Selanjutnya, hak dan kewajiban pihak kedua, yaitu pihak kedua berhak menerima pokok pinjaman secara penuh dari pihak pertama dan berhak menggunakan pokok pinjaman tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati. Lalu, pihak kedua juga wajib mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga kepada pihak pertama sesuai dengan jangka waktu dan tata cara pembayaran yang disepakati dalam perjanjian. Pihak kedua juga wajib memberikan keterangan yang benar mengenai kondisi keuangannya apabila diminta oleh pihak pertama sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya perjanjian ini. Lalu kita akan masuk ke dalam pasal 4, yaitu membahas mengenai nilai transaksi dan tata cara pembayaran antara dua pihak tersebut. Di sini dijelaskan bahwa nilai pokok pinjaman yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, atas pokok pinjaman tersebut, para pihak sepakat dikenakan bunga sebesar 1% per bulan dari pokok pinjaman yang dihitung secara flat, sehingga jumlah bunga selama jangka waktu perjanjian adalah Rp500.000 per bulannya. Lalu, pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dilakukan mengaksur setiap bulan sebesar 3 juta rupiah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Agustus 2026. Nah, lalu di sini untuk tata cara pembayarannya, pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor yang tertera atas nama pihak pertama yaitu Budi Hartono. Nah, dengan bukti transfer sebagai tanda bukti pembayaran sah ini akan meminimalisir kecurangan terhadap info pembayaran. Lalu, yang terakhir, apabila pihak kedua melakukan pembayaran melebihi jumlah angsuran yang disepakati, kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan pokok pinjaman berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pasal 5, yaitu membahas mengenai jangka waktu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Di sini dijelaskan bahwa perjanjian ini berlaku selama 20 bulan, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2026 sampai dengan tanggal 2 Maret 2028. Lalu, jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi, yaitu 20 bulan, dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak melalui adendum perjanjian. Dan yang terakhir, perjanjian ini berakhir dengan sendirinya apabila pihak kedua telah melunasi seluruh pokok pinjaman beserta bunganya sebelum jangka waktu berakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keadaan memaksa yang ada pada pasal 6, yaitu adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban dalam perjanjian ini. Termasuk diantaranya seperti bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, huru-hara, peperangan, kebijakan pemerintah, serta perubahan peraturan perundang-undangan. Di sini juga dijelaskan, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut, disertai dengan bukti pendukung yang relevan agar tidak ada penipuan dalam kasus ini.
Oke, selanjutnya, selama berlangsungnya force majeure, kewajiban pihak yang terkena dampak dapat ditangguhkan tanpa dikenakan sanksi, sampai keadaan memaksa tersebut berakhir dan para pihak bersepakat kembali mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian. Lalu, apabila keadaan memaksa atau force majeure ini berlangsung lebih dari 90 hari kalender, para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan kelanjutan atau pengakhiran perjanjian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pasal 7, yaitu mengenai wan prestasi dan sanksi. Di sini dijelaskan, pihak kedua demi hukum dinyatakan telah melakukan tindakan cedera janji atau wan prestasi apabila memenuhi minimal salah satu kriteria di bawah ini. Kriteria yang pertama adalah melalaikan kewajiban pembayaran angsuran bulanan melebihi tanggal 5 secara berturut-turut selama 2 bulan penagihan. Lalu kriteria yang kedua yaitu menggunakan dana pokok pinjaman untuk aktivitas di luar tujuan modal usaha sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1. Lalu kriteria yang ketiga adalah memindahkan domisili atau melarikan diri dari tanggung jawab penagihan tanpa memberikan alamat baru yang sah kepada pihak pertama. Oke, dalam hal terjadi wan prestasi ini sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, pihak pertama ini berhak memberikan surat peringatan atau somasi secara tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender. Nah, apabila somasi ketiga diabaikan atau tidak menghasilkan penyelesaian secara konkret, maka pihak pertama berhak mengeksekusi sanksi berupa yang pertama yaitu mengenakan denda keterlambatan akumulatif sebesar 0,5% per hari yang dihitung dari besaran nilai tunggakan bulanan. Lalu yang kedua, menuntut pelunasan sisa seluruh utang, yaitu sisa pokok pinjaman beserta bunga totalnya, secara seketika dan sekaligus tanpa perlu menunggu berakhirnya jangka waktu kontrak di pasal 5. Kemudian yang terakhir yaitu segala biaya yang timbul akibat wan prestasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya penagihan dan biaya hukum, menjadi tanggung jawab dan beban pihak kedua. Lalu, di pasal 8, kita akan membahas bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Di sini dijelaskan, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi tidak tercapai dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak timbulnya perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu pengadilan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, terhadap penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tersebut, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap, umum, dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pasal 9, yaitu ketentuan tambahan atau ketentuan lain-lain. Di sini, ketentuan yang pertama adalah segala perubahan, penambahan, dan atau pengurangan terhadap ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Lalu, naskah addendum ini sebagaimana yang dimaksud dalam dalam ayat 1 merupakan satu kesatuan fungsional yang melekat, mengikat serta tidak terpisahkan dari naskah utama perjanjian ini. Yang ketiga, doktrin batasan klausul. Nah, apabila di kemudian hari terdapat satu atau beberapa pasal yang dalam perjanjian ini dinyatakan tidak valid atau tidak berlaku, atau batal demi hukum oleh majelis hakim pengadilan, maka pasal-pasal lain yang tidak terdampak akan tetap berdiri tegak, valid, dan mengikat para pihak. Lalu, ketentuan tambahan yang keempat yaitu hubungan hukum dalam perjanjian ini mengikat pula bagi para ahli waris, penerus hak, atau pihak yang ditunjuk secara legal oleh para masing-masing pihak apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum jangka waktu kontrak usai. Dan ketentuan tambahan yang terakhir yaitu perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua bersifat asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu asli untuk pihak pertama dan satu asli untuk pihak kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pasal 10 yaitu ketentuan penutup nih. Biasanya di sini ditegaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang ini dirancang
disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sadar penuh tanpa adanya unsur intimidasi, paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan dari pihak manapun. Nah, perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua yang semuanya asli, masing-masing juga dibubuhi oleh materai 10.000 sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sama dan melekat. Satu rangkap ini akan dipegang oleh pihak pertama dan satu rangkap lainnya akan dipegang oleh pihak kedua. Di sini juga dicantumkan tanggal di mana perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, jadi itu penjelasan lengkap dari naskah kontrak perjanjian pinjam-meminjam uang yang saya susun untuk tugas UAS Hukum Bisnis ini. Nah, kontrak ini dirancang agar sesuai dengan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata, serta menerapkan asas kebebasan berkontrak dan Pakca Sunt Servenda pada pasal 1338 KUH Perdata. Harapannya, kontrak seperti ini tuh bisa menjadi contoh bagaimana menyusun perjanjian pinjam-meminjam yang jelas, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi, para kedua belah pihak. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Saya harap penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bagi Bapak dosen yang saya hormati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.